Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk membuat tugas kelompok, proyeksi peta dan transformasi koordinat yang diampu oleh Ibu Atika Sari STMT. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu menjelaskan tentang proyeksi peta dan transformasi koordinat. Next. Sebelum memulai video pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bramantio Afariski. Di sini saya selaku moderator. Selanjutnya, anggota yang pertama ada Rian Chandralana. Selanjutnya Muhammad Zaki Noval. Selanjutnya Hani Melinda. Dan yang terakhir ada Wulan Hafifarsyah Putri. Next. Sebelum memulai penjelasan tentang proyeksi peta, ada kutipan dari Gilbert Grosvenor. Kutipannya sebagai berikut. A map is the greatest of all epic poems. Its lines and colors show the realization of great dreams. Next. Adapun tugas pada malam hari ini adalah membuat video presentasi tentang materi proyeksi peta. Selanjutnya, video diupload ke YouTube berdurasi minimal 5 menit. Next. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Zaki. Kepada Saudara Zaki, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Bramantio selaku moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai apa yang pertama kita bahas, yaitu pengertian proyeksi peta. Next. Ya, sebelum itu apa sih yang dimaksud dengan proyeksi peta? Jadi proyeksi peta itu bisa kita definisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pemindahan topografi permukaan bumi ke atas permukaan peta. Secara sederhana bisa kita terjemahkan sebagai pemindahan garis paralel dan meridian dari globe bidang lengkung ke dalam bidang datar. Sedangkan secara khusus, proyeksi peta adalah cara memindahkan sistem paralel, yaitu garis lintang dan meridian garis bujur berbentuk bola globe atau ellipsoid ke bidang datar peta. Proyeksi peta juga dapat diartikan sebagai pekerjaan rekayasa pemindahan titik-titik koordinat geografis atau geodetik berupa lintang bujur yang ada pada permukaan bumi kepada bidang 3 dimensi ke bentuk peta dalam koordinat kartesian yaitu XY dalam bidang 2 dimensi atau pada komputer screen. Nah, seperti bisa kita lihat pada gambar yang ada slide, apa itu makna proyeksi dari proyeksi peta? Yaitu pemindahan suatu permukaan dari bentuk bola yang berbentuk elipsoid kepada bidang datar. Ya, tentunya melewati proses yang kita sebut transformasi koordinat. Ya, dapat dilihat juga pada gambar sebelah kanan di mana bumi yang bentuk aslinya itu berupa bentuknya tidak beraturan, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk bulat ataupun elipsoid, kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bentuk globe, dan terakhir hasilnya berupa peta dalam bentuk 2 dimensi. Oke, next. Ya, ada beberapa definisi proyeksi peta menurut para ahli. Yang pertama ada transformasi keadaan dari permukaan bumi ke bidang datar peta yang disampaikan oleh Wongso Chiro 1982. Yang kedua, proyeksi peta adalah transformasi titik garis sudut dari permukaan bumi ke bidang datar dengan metode matematis dengan mempertahankan ciri, yaitu equidistant, conform, atau equivalent, yang disampaikan oleh Umar Jono pada tahun 1986. Kemudian yang ketiga, yaitu proyeksi peta adalah transformasi garis lingkaran meridian dan paralel pada muka bumi ke atas permukaan datar lembaran kertas, yang dijelaskan oleh Dana pada tahun 2000. Kemudian yang definisi keempat adalah proyeksi peta adalah transformasi matematis dari koordinat geodetis pada permukaan datum menjadi koordinat
geosentrik atau kartesian pada permukaan proyeksi peta yang disampaikan oleh Dyakin pada tahun 2004. Ya, bisa dilihat berikut prosesnya, yaitu di mana bentuk awalnya berupa pada bidang bola ataupun elipsoid diubah ke bentuk bidang datar. Ya, bisa dianalogikan bahwa bentuk dari bumi itu sebagai kulit jeruk yang bisa kita bentak. Ya, next. Nah, dalam proyeksi peta itu terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tidak bisa didefinisikan atau dicirikan sebagai proyeksi peta. Ya, syarat yang pertama itu ada jarak tetap proyeksi ekuidistan, yang kedua ada luas tetap proyeksi ekuivalen, yang ketiga ada bentuknya harus tetap yaitu proyeksi konform, dan yang keempat ada arahnya harus tetap proyeksi azimutal. Ya. Apa itu jarak tetap proyeksi ekuidistan? Ekuidistan itu bisa kita artikan sebagai peta yang digambarkan pada proyeksi peta. Jaraknya harus sama pada jarak sebenarnya di lapangan yang sesudah dikalikan dengan skala yang tercantum pada proyeksi peta. Kemudian luasnya harus tetap, di mana bisa disebut juga sebagai proyeksi ekuivalen. Ekuivalen adalah luas yang tergambar pada peta harus sesuai dengan luas yang sama di gambaran asli pada lapangan. Kemudian maksudnya adalah luasnya sama ketika sudah dikalikan dengan skala yang tercantum pada proyeksi peta. Nah, skala itu bisa ada berbentuk skala grafis ataupun skala numerik atau skala angka. Kemudian bentuknya harus tetap atau bisa kita sebut juga proyeksi konform. Konform itu adalah bentuk yang digambarkan pada proyeksi peta harus sesuai dengan keadaan aslinya dan mempertahankan kemiripan dengan bentuk aslinya yang tampak pada permukaan bumi. Kemudian yang terakhir itu ada arahnya tetap atau proyeksi azimutal. Azimutal adalah arah pemindahan lokasi suatu objek di permukaan bumi yang tidak mengalami penyimpangan arah, mempertahankan kesesuaian arah dengan arah aslinya yang tampak pada permukaan bumi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Wulan Habibarsyah. Kepada Wulan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Zaki. Materi selanjutnya yaitu solusi proyeksi peta. Dalam pemilihan proyeksi peta yang akan digunakan, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu tujuan penggunaan dan ketelitian peta yang diinginkan, lokasi geografis dan luas wilayah yang akan dipetakan, ciri-ciri asli yang ingin dipertahankan, atau syarat geometrik yang akan dipenuhi. Cara mengurangi kesalahan atau distorsi untuk dapat memenuhi syarat dari proyeksi peta yaitu membagi daerah yang dipetakan menjadi bagian-bagian tidak luas, memilih bidang proyeksi yang sesuai dengan daerah yang dipetakan, atau menggunakan bidang yang dapat didatarkan, yakni pertama bidang datar, zenital, kedua bidang kerucut, konikal, ketiga bidang silinder, silindrikal. Jenis-jenis proyeksi peta. Jenis proyeksi peta itu terdapat 4, yaitu menurut kedudukan garis karakteristik atau orientasi. Yang kedua, menurut bidang proyeksi. Yang ketiga, menurut kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Yang keempat, menurut letak sinar. Kita langsung masuk ke jenis pertama, yaitu menurut kedudukan garis karakteristik atau orientasi. Garis karakteristik adalah kedudukan garis karakteristik terhadap bidang datum. Pengertian datum itu sendiri merupakan permukaan koordinat yang bentuk geometriknya bisa berupa bola atau elipsoid. Proyeksi berdasarkan kedudukan garis karakteristik terdiri dari atas, proyeksi normal atau polar. Garis karakteristiknya berhimpitan dengan sumbu bumi. Proyeksi miring atau oblik, garis karakteristik membentuk sudut dengan sumbu bumi. Proyeksi melintang atau transversal, garis karakteristik tegak lurus dengan sumbu bumi. Garis karakteristik pada proyeksi kerucut dan silinder adalah sumbu dari kerucut dan silinder yang melalui pusat bumi. Sedangkan garis karakteristik pada proyeksi zenital adalah garis yang melalui pusat bumi dan tegak lurus pada bidang proyeksi. Yang kedua, menurut bidang proyeksi. Yang pertama, proyeksi zenital atau azimutal. Adalah bidang proyeksi yang digunakan berupa bidang datar. Permukaan bumi diproyeksikan ke atas suatu bidang datar dari suatu titik sumbu proyeksi. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah garis yang melalui pusat bumi
dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Proyeksi ini menggambarkan daerah kutub pada titik pusat proyeksinya. Karakteristik proyeksi zenital, yaitu proyeksi peta menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Permukaan bumi diproyeksikan dari suatu titik sumber proyeksi. Paralel diproyeksikan sebagai lingkaran konsentris yang mengelilingi kutub. Meridian tampak sebagai garis-garis lurus berpusat di kutub dengan sudut sama dengan sudut antar meridian di bola bumi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Rian. Terima kasih kepada Wulan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proyeksi kerucut atau konikal. Proyeksi kerucut atau konikal adalah bidang proyeksi yang digunakan berupa bidang kerucut. Suatu kerucut diletakkan pada bola apabila kerucut bumi menyinggung bola bumi sepanjang suatu lingkaran. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari kerucut yang melalui pusat bumi. Karakteristik proyeksi kerucut. Yang pertama itu ada bidang proyeksinya berupa kerucut. Kedua, proyeksi kerucut berupa garis yang memotong atau menyinggung lobe dan bentangnya ditentukan oleh sudut puncaknya. Yang ketiga, proyeksi ini menggambarkan daerah di lintang 45 derajat. Yang keempat, proyeksi seperti ini sangat baik digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada pada lintang tengah seperti pada negara-negara di Eropa. Next. Di sini ada jenis-jenis proyeksi kerucut. Yang pertama itu ada Bonnet, yang kedua polyconic, 3 Werner, keempat conical equidistant projection, 5 Lambert conformal projection, yang keenam Albert Squall area conic. Sebenarnya di sini ada 3. Proyeksi kerucut itu bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu proyeksi kerucut normal atau standar. Jika garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel. Yang kedua itu proyeksi kerucut transversal. Jika kedudukan sumbu kerucut terhadap sumbu bumi tegak lurus. Yang ketiga, proyeksi kerucut oblique atau miring. Jika sumbu kerucut terhadap sumbu bumi terbentuk miring. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya, yaitu Hani Melinda. Pada Hani dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah proyeksi silinder atau silindrikal. Proyeksi silinder adalah bidang proyeksi yang digunakan berupa bidang silinder. Semua titik di atas permukaan bumi diproyeksikan pada bidang silinder yang kemudian didatarkan. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari silinder yang melalui pusat bumi. Karakteristik proyeksi silinder sebagai berikut. Seperti bidang proyeksinya adalah bidang silinder, biasanya kedudukan sumbu simetrinya normal atau transversal. Lingkaran meridian diproyeksikan menjadi garis lurus vertikal yang sejajar, sedangkan lingkaran paralel diproyeksikan menjadi garis lurus yang sejajar dan tegak lurus meridian. Pada umumnya, silinder menyinggung bola bumi pada kedudukan transversal. Pada proyeksi silinder normal, artinya sumbu bumi berimpit dengan sumbu silinder dan menyinggung ekuator atau memotong bola bumi pada suatu paralel. Next. Selanjutnya, proyeksi Mercator merupakan proyeksi silinder normal, konform, di mana seluruh muka bumi dilukiskan pada bidang silinder yang sumbunya berimpit dengan bola bumi. Kemudian, silindernya dibuka menjadi bidang datar. Sifat-sifat khusus proyeksi Mercator adalah yang pertama, ekuator diproyeksikan equidistant, proyeksinya konform, hasil proyeksinya baik atau betul untuk daerah dekat ekuator, tetapi distorsi akan semakin membesar bila semakin dekat dengan kutub. Interval jarak antara meridian adalah nama pada ekuator. Pembagian vertikal ini adalah benar menurut skala. Interval jarak antara paralel tidak sama, makin menjauh dari ekuator jarak semakin besar. Kutub-kutub tidak dapat digambarkan karena terletak di tak terhingga. Next. Proyeksi
Mercator, atau silinder normal conform. Faktor skala seperti berikut. Selanjutnya proyeksi Mercator di Indonesia. Proyeksi Polyeder pernah digunakan di Indonesia, tidak membagi zona. Sumbu X adalah ekuator, sumbu Y adalah meridian Jakarta, dan titik 0 ada perpotongan ekuator dan meridian Jakarta. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bramantio. Kepadanya saya persilakan. Nah, baik, terima kasih Hani. Selanjutnya ada proyeksi Universal Transverse Mercator atau UTM. Spesifikasi proyeksi UTM ini, yang pertama, bidang silinder akan memotong bola bumi di 2 buah meridian, yang disebut meridian standar dengan faktor skala K sama dengan 1. Yang kedua, lebar zona sebesar 6 derajat, dengan demikian bumi dibagi dalam 60 zona. Tiap zona mempunyai meridian tengah sendiri. Perbesaran di meridian tengah sama dengan 0,996. Zona nomor 1 dimulai dari daerah yang dibatasi oleh meridian 180 derajat B dan 174 derajat B dilanjutkan ke arah timur sampai dengan nomor 60. Batas paralel tepi atas adalah 84 derajat utara dan batas paralel tepi bawah adalah 80 derajat selatan. Selanjutnya ada kelebihan dari proyeksi UTM. Yang pertama, proyeksinya simetris untuk setiap wilayah dengan bujur 6 derajat. Yang kedua, transformasi koordinat dari zona ke zona dapat dikerjakan dengan rumus yang sama untuk setiap zona di seluruh dunia. Yang ketiga, distorsinya antara 40 cm atau 1000 meter dan 70 cm atau distorsinya antara 40 cm per 1000 meter dan 70 cm per 1000 meter. Setiap zona berukuran 6 derajat, bujur dikali 8 derajat L. Setiap wilayah zona pada UTM mempunyai overlap sekitar 40 km atau 25 mile. Next. Ditinjau dari kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi, proyeksi peta dibedakan menjadi proyeksi tangen atau menyinggung, yang kedua proyeksi sekant atau memotong. Berikut cara memproyeksikannya. Yang pertama, geometris. Dilakukan dengan cara perspektif dengan prinsip datangnya cahaya atau penyinaran. Yang kedua, matematis atau proyeksi non-perspektif. Pemindahan titik-titik permukaan bumi semuanya diperoleh dengan cara matematis dan tidak dengan penyinaran. Yang ketiga, semi-geometris. Dilakukan dengan cara sebagian menggunakan geometris dan sebagian lagi menggunakan metode penyinaran. Next. Yang selanjutnya ada menurut letak sinar. Yang pertama, proyeksi ortografik. Yang kedua, proyeksi stereografik. Yang ketiga, proyeksi gnomonik. Pada proyek next, kesimpulan. Next. Kesimpulannya jadi proyeksi peta itu adalah ilmu yang mempelajari cara pemindahan topografi dari permukaan bumi ke atas permukaan peta. Diwujudkan dengan pemindahan titik-titik koordinat geografis atau geodetik yang ada di permukaan bumi pada bidang 3D ke bentuk peta dalam bidang 2 dimensi atau pada komputer screen. Next. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya selaku moderator mewakili teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.